Oke sip, terima kasih. Perkenalkan diri dulu dong. Nama saya Alia, biasa dipanggil Ane, dari Prodi Kebudayaan Bahasa dan Kebudayaan Jepang, angkatan 2020. Oke, dipanggilnya Ane ya. Oke Ane. Makasih. Hari ini saya wawancarai Ane untuk program Musa yang dulu diikutin ya. Program Musa itu apa sih? Program Musa itu jadi kita pertukaran pelajar di 1 tahun dari musim gugur sampai musim panas, sekitar Oktober sampai Agustus di Hiroshima University. Oke, jadi belajar di Universitas Hiroshima ya. Iya. Oke. Waktu itu kapan Anda ikutnya? Pas itu saya berangkat September 2022, mulai belajarnya Oktober dan pulangnya tahun ini 2023 Agustus. Oh, oke. Tahun kemarin ya berarti. Ya. Sip. Kan baru pertama kali ke Jepang ya waktu itu ya. Sudah. Gimana tuh kesannya tinggal di Jepang, baru pertama kali tinggal di Jepang? Seneng sih Pak, karena saya suka sama daerah desa. Kebetulan Hiroshima University ini ada 2 kampus, ada yang di dekat kota sama ada yang di kampus utamanya itu di dekat gunung gitu. Jadi vibes desanya berasa dan alamnya berasa banget. Dan tapi awal-awalnya ada sih yang karena biasanya kalau dari cutting-cutting sebelumnya itu biasanya 2 orang, tapi pas tahun saya sendiri jadi lumayan ada keraguan, bahkan di bandara juga sendiri, jadi ya grogi atau itunya juga ada Khawatir gitu khawatirnya ya? juga. Oke, makasih. Terus waktu berangkat itu kemampuan bahasa Jepang Ane tuh level berapa? Pas itu masih level N3. Oh ya, udah pernah ikut JLPT ya, N3 ya. Terus dengan kemampuan itu gimana? Kemampuan proses adaptasinya susah nggak? Sebenarnya sih kalau misalnya asal berani ngomong, N3 pun cukup gitu. Oke, sip. Terus waktu di sana dapat beasiswa nggak? Dapat beasiswa alhamdulillah. Oh, berapa tuh? Sekitar 80.000 per bulan dari Jaso. Oke, 80.000 yen ya. Oke. Bayar 80.000. Cukup nggak sih dengan segitu hidup di sana? Alhamdulillah cukup banget. Cukupnya itu harus hemat banget atau biasa aja? Kalau untuk awal-awal mungkin banyak keperluan, jadi nggak terlalu ngehedon. Tapi buat bulan-bulan berikutnya cukup, benar cukup. Ya, oke, sip. Cukup banget ya berarti ya. Oke, sip. Terus pertanyaan berikutnya, belajar apa aja di sana? Di sana pas awal-awal kita ikut placement test dan di situ belajar juga bahasa Jepang. Sama banyak juga pelajaran yang bisa kita ambil bareng sama mahasiswa di sana. Jadi nggak harus bahasa Jepang juga, misalnya mau belajar bahasa Inggris atau misalnya ngambil pelajaran lain yang menggunakan bahasa Inggris atau misalnya bahasa Jepang juga atau campuran. Oke. Jadi ada juga mata kuliah yang dilaksanakan dalam bahasa Inggris ya. Ya, benar. Oke, jadi ini juga sebenarnya HUSA itu program buat semua mahasiswa Unsada sebenarnya ya. Jadi semoga ada mahasiswa dari prodi lain juga yang bisa ikut ya tahun ini ya. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya, selain di kampus, selain kuliah, kegiatannya apa lagi? Saya sering ikut kayak semacam koryukai dalam bahasa Inggris, bahasa Jepang. Dan itu ada yang dari kampus, ada juga dari beberapa klub kayak Talk itu basisnya bahasa Inggris, dan United Community basisnya campur bahasa Jepang bahasa Inggris. Dan saya ikut klub volunteer namanya Manabina Sato, jadi kita ngajarin anak-anak SD sampai SMA mengenai alam, kayak cara masak, belajar tentang alam kayak burung-burung atau tumbuh-tumbuhan. Oh, jadi ada interaksi sama anak-anak di Jepang gitu ya. Oke, sip. Pertanyaan berikutnya, Ana selama di Jepang baito nggak? Sempet baito di pas udah mau akhir-akhir sekitar 4 bulanan. Baitonya apa tuh?
Baitonya di kantin kampus karena paling ngerasa aman Oh, masih di lingkup sekolah. oke oke oke. Itu berapa gajinya? Gajinya 1.000 yen per jam. Sehari berapa jam? Rata-rata sih 4 sampai 5 jam, cuman ada kepotong sholat juga 15 menit. Oke oke oke. Terus ini kan program Husa ini mau merekrut lagi nih peserta dari kampus kita. Nah mungkin ada kohainya atau adik kelasnya yang pengen ikut nih sebenarnya, cuman khawatir, ragu-ragu. Nah untuk adik kelasnya yang seperti itu, kira-kira pesan dari Anda apa? Kalau buat ragu-ragu, pasti saya dulu juga awalnya ada ragu dan khawatir banget karena sendiri harus ke Jepang sendiri. Tapi sebenarnya kalau dijalanin itu, kalau misalnya kita punya tekad yang kuat, keraguan itu bakal hilang juga karena kita bisa adaptasi. Terus pesan saya sih, kalau misalnya nanti di sana di Hiroshima University itu banyak banget event-event, banyak klub-klub, banyak kesempatan-kesempatan menarik dan pelajaran-pelajaran yang menarik. Jadi jangan ngurung di kamar terus ikut kelas terus pulang, jangan. Kalau bisa ikut eventnya, ikut klubnya, ikut volunteer, atau misalnya kadang suka ada event yang kita dibayar per jamnya juga. Wow. Ya jadi jangan monoton gitu ya, harus ikut-ikut gitu ya. Terus nanti lama-lama juga bisa gitu ya. Iya. Bisa karena biasa ya. Oke sip, itu aja Anda. Makasih banyak hari ini. Terima kasih banyak Sensei.